Harley. Olehnya dengan hormat kami persilahkan. Saya tadi ketawa ini kuliah ke MC-nya sampai bajuku. Kompak, no? Sebentar kalau kita foto berdua, curiga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama saya hormati, buat adik-adikku yang di belakang sebentar pi selfie nona. Woi. Sebentar tuh baru selfie kok. Saya biasanya kalau ceramah baru ada orang selfie dua jina, tak bakar ki foto. Yang kedua besok dibawa ki di Pegadaian. Dari tadi juga kuperhatikan gaya dengan coba deh kena foto lebih bagus. Tapi sebentar pilih, nak perhatikan mak. Tidak lama ya ceramah, paling 10 menit pulang mak. Hah? Orang mau selfie, mereka ikut tuh mak. Bapak Ibu jamaah yang sama saya hormati, hidup dan kematian itu singkat. Kematian itu datangnya tidak dikira, tidak diduga, tidak disangka. Sama halnya almarhum. Tidak ada yang duga tuh. Saya dapat kabar kecelakaan segini. Ya udahlah, itulah yang bisa dibicara. Kita ini tidak tahu kematian tak apa penyebabnya. Apakah kita mati karena ketabrak mobil? Atau mungkin mobil yang kita tumpangi tak balik? Atau mungkin pesawat yang kita mau naiki juga jatuh? Tidak ada yang tahu. Kemarin Idul Adha, 2 tetanggaku meninggal. Semua ketabrak. Satu ditabrak ujung tol, perempuan dengan perempuan baku bonceng. Saya mau ibu-ibu perempuan kalau baku bonceng kok memang ditabrak ibu. Karena WC kiri kok baru belok kanan kok. Ini lampu goyang. Ini sebagian perempuan, kalau di sini sama ji. Satu lagi anak laki-laki, baru corona antar kekasihnya pulang di rumahnya di Marombo. Tabrakan tong. Yang dia teman ditabrakan polisi. Karena motornya motor trail, tidak ada lampunya, baru di Marombo gelap, selesai. Saya mau Bapak Ibu sekalian kalau naik motor, baca-baca saya ki doa. Tadi lingu-lingu ke sini karena kuperhatikan nih maps. Ternyata salah posisi, ini pas di sini ketiba. Di sebelah ini. Sudah mutar lagi. Tapi itulah teknologi, tidak bisa tongi diikuti. Kadang pak tolo-tolo tongi. Apalagi ini penyakit virus kebanyakan. Disuruh kisah pakai masker, cuci tangan. Karena banyak orang mati, sedikit mati, biar influenza jaki corona. Pak Kiai meninggal, imam besarnya Masjid Raya. Bayangkan hari Kamis meninggal, dibawa pulang mayatnya, nginap semalam di belakang rumah, di korban 40.000 jiwa. Hari Jumat rencana kita sholati di Masjid Raya, tapi karena ada berita tim Covid mau jemput, ya udahlah kita makamkan sebelum Jumat. Ternyata baku tarik orang dengan tim Covid, diambil, dijemput, dipaksa, bawa ke Macanda. Kemarin keluar hasilnya
negatif. Jadi ini kan hati-hati tongki. Karena tidak bisa tongki dipungkiri ada atau tidak. Makanya Sulawesi Selatan ini sebenarnya dicuci oleh Allah. Terlalu banyak orang dosa. Bagaimana tidak dicuci? Bayangkan Allah bertubi-tubi berikan kecobaan, selalu berpasangan antara Jene Ponto dengan Bantaeng, habis selesai. Belum disurut itu lumpur-lumpur di sana, muncul lagi di Sopeng dengan Sengkang. Belum Sengkang, masuk lagi Sopeng Bone. Belum Sopeng Bone, muncul di Masamba. Pertanyaan, kapan Makassar? Ada. Kapan Makassar? Jawabannya 1001 macam. Tergantung kita nih. Kalau tidak mau datang bencana di sini, kita nih. Jangan sampai kedengaran lagunya Ebit Ade. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah, bangga dengan dosa-dosa. Itu jawaban. Yang mana orang bangga dengan dosa-dosa? Satu, masjid teriak salatu wassalamu alaik. Duduk inggi, main catur, ska. Masjid sudah teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum. Masjid sudah teriak lagi kembali koma Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Masih duduk. Pulang orang sembahyang lohor, apa dia bilang? Tahu pulang sembahyang orang mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Orang ini sudah mati hatinya. Wa ala sam'ihim wa ala basarihim. Ibu, tadi kita bilang jangan dulu. Sekarang aku tanya, siapa yang sudah sholat isya baru ke sini? Jawab dengan, jangan angkat tangan. Saya mau pandang di wajah kamu. Siapa yang sholat isya baru ke sini? Baru kita tidak mau datang bala, nah kita yang undang. Anak-anak muda kalau naik motor sekarang Pak, ngetraining lagi angkat bang. Syuh. Anak-anak gadis, jangan kau cintai laki-laki begitu. Kapan kau dinikahi, janda kau mati. Kalau mau kau cintai laki-laki, cari kau calon suami yang seperti aku. Daripada dapat kau suami nak pulang di tengah malam, mendingan tak pakai ustaz pun dapat kau ustaz pulang di tengah malam. Saya kalau pulang ke ceramah biasanya bawa ke kue. Dapat kalau di sini ya toh? Adakah? Subhanallah. Bencana ini kan datang bertubi-tubi. Kalau Makassar dilanda banjir, habis Pak. Dari sisi timur ini Sungai Pampang, dari sisi barat ada pantai, dari sisi selatan tuh Jeneberang siap meluap, dari sisi utara Sungai Talok. Kita di tengah-tengah. Nah kalau Allah mau datangkan bencana kemari, saya perhatikan itu kemarin video-video tuh, yang Palopo Tator, waktu longsor, kan satu jika dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mesti berpikir lagi kalau datang bencana? Jangan lagi berpikir kalau datang bencana, lari kok. Kebakaran tinggi, Masya Allah, la ilaha illallah. Jangan kau la ilaha illallah, ambil barang-barangmu, lari kau. Saatnya kita berpikir. Sudah ki sholat, duduk-duduk saya kau sedikit di sajadahmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kita sama-sama semua. La ilaha